Nah, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan data-data primer? Bisa aja. Pertama adalah kalau memang Gibran betul sekolah di Orchid Park Secondary School, kan dia tidak sekolah privat di situ. Pasti dia punya teman, ya. Dan andai kata dia klaim bahwa dia lulus dari situ, maka akan ada foto buku tahunan, ya. Yearbook itu di seluruh dunia, terutama di sekolah internasional itu adalah sebuah kewajiban. Jadi kalau memang Gibran ini lulus dari Orchid Park Secondary School, pasti ada yearbook. Dan kita mestinya kalau nanti kita akan investigasi ke Singapura, kita akan diberi tahu. Kalaupun Gibran itu punya sertifikat dari UTS Insert, itu nggak bisa menjadi penyetaraan untuk grade 12, nggak bisa. Apalagi kemudian secara spesifik grade 12 yang disetarakan itu adalah setara dengan sekolah menengah kejuaraan SMK peminatan akuntansi dan keuangan. Itu kebohongan. Jangan sampai ini jadi beban sejarah, karena bagaimanapun nanti masyarakat akan semakin well informed, ya, semakin menuntut kok Pak Menteri, ya. Jadi kalau nggak di Kementerian Bapak pada saat Bapak menjabat, Menteri besok malah justru mengkoreksi Bapak yang lalu justru. Jadi memang saya mau tegaskan legal standing kami. Pertama adalah kami ini sebagai peneliti tentu saja tidak akan berhenti sampai semua pertanyaan penelitian, sampai semua hipotesis itu menjadi sebuah simpulan yang valid, ya. Dan kemudian bisa kita pertanggungjawabkan sampai kapanpun. Yang namanya sebuah penelitian itu simpulannya itu harus valid. Ya, harus valid dan berlaku sampai kapanpun. Nah, inilah pekerjaan kami, di mana kami tidak berhenti karena ini semua relate. Ini kan sebagai sebuah kelanjutan, karena berdasarkan dari penelitian kami terkait dengan ijazah bapaknya Gibran, ya, ini kok tampaknya menjadi sebuah prototype yang kemudian di copy paste, ya, menjadi sebuah pattern yang kemudian diuji cobakan kepada anaknya dan setengah berhasil. Karena setengah berhasil jadi wapres. Nah, kenapa saya bilang setengah berhasil? Karena impeachable. Ya, impeachable kenapa? Karena sekarang kita mau bergerak menuju kepada penelitian terkait dengan semua data primer maupun sekunder yang semaksimal mungkin sekarang ini sedang kami kumpulkan. Ya, pertama kami berkunjung, ya, melalui, sekali lagi selalu Bang Rismon duluan nih. Sama dengan waktu ketika kita mengobrak-abrik Jokowi di UGM, ya, Bang Rismon duluan yang dapat. Nah, ini kita sekarang menuju kepada Gibran, ya, Bang Rismon duluan nih hari Jumat yang lalu, ya, kemudian Senin, dan kemudian kita akan lanjutkan lagi pada Senin besok dengan sebuah surat resmi. Kenapa harus menggunakan surat resmi? Kenapa? Supaya ada jawaban resmi yang nanti akan kami juga sampaikan kepada masyarakat. Ini adalah sebuah situasi dan peristiwa yang public domain, ya. Yeah. Public domain, sehingga semua masyarakat itu tahu. Kita juga akan secara transparan terus-menerus melakukan update terhadap apa yang kami lakukan dan apa hasilnya, gitu, ya. Jadi mohon maaf, ya, kepada semua pejabat, kepada semua lembaga, ya, kita minta izin dengan baik, kula nuwun dengan baik, kita menunggu sampai dibukakan pintu, dan ketika kemudian kami dipertemukan, ya, Anda harus siap untuk jawaban Anda akan kita sampaikan kepada masyarakat, ya. Nah, jadi kembali kepada kronologi yang sekarang ini menjadi atensi kami dan tentu saja atensi rakyat, ya. Karena dulu sebetulnya, ya, kalau dibilang sejarah itu dari sejak 2023 saya dan Mas Roy duluan tuh yang kita curious gitu dengan riwayat atau kronologi dari sekolah. Kita belum kenalan. Oh, enggak dengan Pak Roy. Oh, sudah kenal lama, dan kita secara independen kita curious gitu. Karena memang kita punya riwayat. Saya sendiri, anak saya kuliah di Australia dan anak-anak saya itu kuliah di sekolah internasional. Jadi kami kan sangat familiar dengan dengan kronologi dari sekolah-sekolah internasional, apakah itu di Indonesia sendiri, apakah itu di Singapura, apakah di Australia gitu. Dan dari awal kami sudah melihat ada kejanggalan-kejanggalan besar, ada loophole yang saat ini sedang kami teliti, ya. Jadi saya mau berangkat dari penjelasan dari Prokompim. Ya, Prokompim itu apa? Prokompim itu adalah portal layanan publik protokol dan komunikasi pimpinan kota Surakarta. Ya, ini ketika Gibran menjadi wali kota Surakarta, si Prokompim ini menyampaikan sebuah risalah terkait dengan riwayat Gibran, ya. Ini ada hal yang menarik, ya. Jadi ini Prokompim itu seperti ini, Anda bisa cek di websitenya, ya. Prokompim ada websitenya, prokompim.surakarta.go.id. Anda bisa cek apakah ini masih ada atau tidak, atau udah mereka hapus, ya. Tapi ini kami sudah dapatkan, ya. Jadi di Prokompim ini ada cerita ketika Gibran menjadi wali kota. Dok, kita time out beberapa detik, mau ganti baterai sebentar.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di laman Prokompim ini ada kalimat yang menarik. Saya saja sebagai peneliti yang biasanya sangat detail ya, baru sadar sekarang ya, baru sadar pada saat kami melakukan penelitian. Jadi saya bacakan, nanti Anda sendiri bisa ini ya. Sejak kecil, Gibran Rakabuming Raka menetap di Solo. Ya. Tetapi saat sekolah menengah pertama, dirinya pindah ke Singapura. Nah, berarti belum lulus. Ya, jadi menurut Prokompim ya, saat sekolah menengah pertama, dirinya pindah ke Singapura. Artinya apa? Artinya Gibran pindah ke Singapura belum selesai atau belum lulus dari SMP. Ya, saat sekolah menengah pertama dirinya pindah ke Singapura dan kemudian melanjutkan sekolah setingkat sekolah menengah atas di Orchid Park Secondary School. Nah, ini yang bohong ya, atau yang tidak akurat tuh di sini kan. Ya, ini yang perlu saya jelaskan lagi ya. Jadi kemudian tadi sudah secara panjang lebar sudah disampaikan oleh Bang Rismon ya. Sekarang kita akan mencoba untuk mencari data-data primer tambahan yang kita pakai untuk memperkuat. Seandainya kita tidak bisa dengan alasan bahwa publik Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 nggak nyampe Singapura nih gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan data-data primer? Bisa aja. Pertama adalah kalau memang Gibran betul sekolah di Orchid Park Secondary School, kan dia tidak sekolah privat di situ. Pasti dia punya teman ya, dan andai kata dia klaim bahwa dia lulus dari situ, maka akan ada ini yang jelas ya, akan ada foto buku tahunan. Ya, yearbook itu di seluruh dunia, terutama di sekolah internasional itu adalah sebuah kewajiban. Jadi kalau memang Gibran ini lulus dari Orchid Park Secondary School, pasti ada yearbook. Dan kita mestinya kalau nanti kita akan investigasi ke Singapura, kita akan diberi tahu. Jadi kapan sih Gibran itu? Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam klip video tersebut di mana Dr. Tifa dan Roy Suryo CS bersama teman-temannya kembali datang lagi menyuarakan untuk mau datang ke Singapura membuktikan apakah memang benar tentang ijazah palsu Pak Gibran ini ya. Mereka menyinggung mengenai tentang kasus tudingan ijazah Pak Gibran atau Wapres kita ini. Kita tahu bahwa kemarin-kemarin Dr. Tifa dan teman-temannya atau Roy Suryo merundingkan mengenai tentang kebenaran tudingan kasus ijazah Pak Jokowi, dan sekarang ditundingkan lagi mengenai tentang kasus ijazahnya Pak Gibran. Nah, di situ dia memberikan penjelasan mengenai tentang kasus ijazah tersebut yang dimana diragukan kembali, yang ternyata bapak sama anak sama saja dibilang di situ ya. Ternyata Pak Gibran ini belum tamatan SMA, apalagi ke Singapura itu yang ibaratnya ketika bersekolah di luar negeri ya otomatis bisa bahasa Inggris serta bisa banyak pengalaman dalam berpikir positif dan kritis dalam menghadapi situasi negara. Apalagi kita tahu bahwa dalam perilaku tata bicara Pak Gibran ini seakan-akan belum tamatan S1, dan itu sudah memicu di beberapa media sosial ya. Tentu itu menjadi bahan pembicaraan yang semakin trending di beberapa media sosial. Dan di sini kita akan membacakan beberapa komentar dari netizen tanggapan mereka dalam menyingkapi video tersebut. Gaspol ERT cari keadilan, kita sudah banyak ditipu Jokowi, masa sing mau ditimpu lagi sama anaknya. Ibaratnya seakan-akan mereka mau menguasai negara kita dengan kekuasaan mereka sendiri, dengan kepentingan pribadi mereka tanpa memikirkan orang lain. Mantap orang-orang jujur dan benar, maju terus bongkar demi kebaikan dan kebenaran bangsa Indonesia. Salut dengan Roy Suryo dan DRT Farm Bang Rismon beserta kawan-kawan tidak adalah berjuang untuk kebenaran keadilan yang sudah rusak oleh geng Solo ya ibaratnya. Makanya kita dukung terus teman-teman orang seperti ini begini, karena tanpa dukungan dari kita ya tidak sepenuhnya mereka bisa ya. Makanya kita dukung juga, karena tanpa mereka ya kita tidak bisa mendengar berita-berita tersebut ya. Berkat mereka lah kita bisa tahu ternyata Pak Gibran ini masih ada yang mau mencari kebenaran tentang ijazahnya tersebut. Ayo termo pada nangis bareng junjungan anak haram konstitusi akan tamat jadi gelandengan
politik setelah dimasukkan dari Wapres. Sungguh mulia perjuangan ERCS karena kecintaannya kepada bangsa Indonesia. Ya, lebih mudah membongkar ijazah Gibran yang diduga palsu dibandingkan dengan ijazah palsu bapaknya. Institusi pendidikan Singapura pasti akan memberikan jawaban jujur tentang ijazah Gibran dan tidak bisa diintervensi oleh pihak lain. Berbeda dengan institusi pendidikan di Indonesia, di mana bapaknya punya kekuasaan pasti akan mudah mengintervensi institusi pendidikan yang namanya dicatut ijazah palsunya. Ya, makanya dari itu mereka mau mencari kebenaran tersebut untuk mendatangi di Singapura. Apakah memang benar asli atau hanya sekedar rekayasa saja untuk kekuasaan mereka supaya tidak ada yang curiga gitu. Ternyata Pak Suphan memberikan penjelasan di kemarin dan akhirnya Dr. Tifa mau mendatangi langsung atau mencari bukti mengenai tentang ijazah tersebut. Janji masih akan balikan tiket ke Singapura untuk meneliti ijazahnya. Semoga bisa ditepati janji. Kebohongan dan ketidakjujuran lambat laun akan terungkap. Perbuatan tersebut pasti ada yang support ya. Makanya kita harus dukung orang-orang jujur seperti begini ya teman-teman. Semangat Dr. Tifa untuk ungkap ijazah Gibran. Ngakunya S2 ternyata otaknya masih di bawah anak SD. Alhamdulillah akhirnya tamat dari riwayatmu Gibran. Selamat berjuang Budi DR Tifa yang menyuarakan kebenaran di Singapura. Semua akan tuntas dengan kesimpulan di atas fakta-fakta yang valid. Makanya kita dukung terus orang-orang tersebut teman-teman. Nantinya akan macet di DPR dalam proses pemakzulannya. Tahu kan DPR kita selalu misteri dengan berbagai alasan ya. Kita tahu walaupun seperti begitu, namun setidaknya kita bisa mendengarkan atau melihat kebenaran-kebenaran fakta-fakta asli mengenai tentang ijazah tersebut. Jangan lupa tuh KPU harus dilaser juga. Terus semangat para penjuang keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Tapi hati-hati loh Bu Tifa kalau ke luar negeri nggak usah diekspor demi kebaikan. Ambil Bu ongkosnya dari Gibran pernah kuat-kuat di mata Nazwa. Kalau tidak percaya akan dikasih ongkos untuk membuktikan ijazahnya. Langsung investasi ke audisi Bu, agar jelas apa sekolah Gibran di sana dan berapa lama, sebab kita tahu bapaknya pembohong besar, jadi kemungkinan begitu ya. Tifa dengan cari ijazah ke Singapura, cari ke akhir aja, di akhirat pasti ketemu nanti buksu di mulutmu ya. Makanya kita dukung terus orang-orang seperti begini teman-teman. Nah teman-teman, kita tahu juga bahwa Gibran ini memang benar-benar mau untuk menguasai negara kita ya di situ. Dan KPU juga ikut-ikutan membela padahal dia tidak tahu ternyata dia akan terseret dalam permasalahan tersebut dan akan mengancamkan kehidupannya kelak karena itu adalah sebuah kejujuran namun dibuat kebohongan yang membuat dia tidak akan pernah baik-baik saja hidupnya karena ibaratnya kesalahan atau kebohongan yang akan terungkap pada akhirnya dan dia tidak bisa mengelak lagi atau membela diri. Apalagi Pak Gibran tidak bisa membela diri ketika sudah ada kebenaran yang pasti di situ. Ya, otomatis dia akan diseret dalam masalah tersebut dan Pak Gibran akan segera dilangsirkan dan begitu juga dengan KPU akan dipecat dan hidup dengan keluarganya tidak akan baik-baik saja, selalu diungkit-ungkit dalam masalah hal apapun dan akan tidak pernah dipercayai oleh masyarakat terutama pada negara kita. Nah, makanya dari itu dalam bersikap tersebut ya harus benar-benar untuk memberikan bukti. Makanya kita dukung terus Dr. Tifa ini dan teman-temannya supaya dapat mengemukakan kebenaran tentang ijazah tersebut. Nah, teman-teman coba berikan tanggapannya di kolom komentar. Tanggapan teman-teman mungkin sangat berarti sekali supaya kita bisa saling bertukar pikiran dalam menyingkapi situasi global di negara kita ini, terutama politik yang tertuju pada Geng Solo ini atau Pak Gibran ini. Kita dukung terus orang-orang baik seperti Dr. Tifa supaya negara kita ini bisa maju dengan orang-orang jujur seperti mereka.